Nah, oke, nggih. Silahkan, nggih. Pakai Windows G ya, Pak? Nggih, ya, Mbak, nggak apa-apa, nggih. Yuk, monggo silahkan, Bu Nuaimah. Oke, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya di bab 2. Yang pertama yakni deskripsi isu. Di satuan kerja saya melaksanakan identifikasi isu mendapatkan 5. Yang pertama ialah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital di kelas reguler MTS Negeri 4 Cilacap. Isu ini termasuk dalam implementasi manajemen ASN. Kemudian yang kedua, belum tersedianya sumber belajar berbasis web yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus. Isu ini termasuk kategori Smart ASN. Yang ketiga ialah rendahnya literasi digital siswa sebagai sumber belajar. Isu ini termasuk ke dalam implementasi Smart ASN. Yang keempat ialah belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi literasi warga madrasah. Isu ini termasuk dalam manajemen ASN. Dan yang terakhir ialah kurangnya dukungan terhadap pengembangan potensi guru yang menyebabkan belum optimalnya inovasi pembelajaran. Dan isu ini termasuk dalam kategori manajemen ASN. Setelah itu, saya melaksanakan analisis isu menggunakan teknik APKL, mendapatkan ranking sebagai berikut, dan kemudian saya tapis menjadi 3 menggunakan teknik USG. Dengan hasil yang pertama ialah belum tersedia sumber belajar berbasis web yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus MTS Negeri 4 Cilacap. Ranking 2 atau peringkat keduanya ialah belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kompetensi literasi siswa di MTS Negeri 4 Cilacap, dan yang ketiga ialah kurangnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital di kelas reguler MTS Negeri 4 Cilacap. Kesimpulannya, core isu di satuan kerja kami ialah belum tersedianya sumber belajar berbasis website yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus MTS Negeri 4 Cilacap. Setelah itu, ada argumen terhadap core yang dipilih. Apabila isu ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan timbul dampak yakni kurang optimalnya pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus karena tidak ada kebermanfaatan dari sumber sarana digital yang telah disediakan sehingga dapat mengurangi kualitas pembelajaran. Kemudian setelah itu saya cari faktor-faktor penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Berikut adalah diagram fishbone kami yang menjelaskan faktor berdasarkan atau sumber daya manusia, material, metode, environment atau lingkungan. Berdasarkan sumber daya manusia, yakni yang pertama motivasi guru yang rendah untuk mengembangkan materi yang kontekstual. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antar guru untuk membuat media pembelajaran. Untuk material atau sumber bahan ajar, yakni yang pertama, minimnya referensi digital yang mendukung. Yang kedua, belum tersedia bahan ajar digital yang siap pakai untuk pembelajaran di kelas PK. Untuk metode, yang pertama, minimnya variasi strategi pembelajaran digital. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran belum optimal. Yang ketiga, lingkungan, yang keempat, lingkungan adanya kesenjangan kemampuan digital pada guru, kemudian belum tersedia komunitas belajar digital di sekolah. Selanjutnya ialah nilai-nilai dasar profesi PNS
dalam merancang rancangan aktualisasi ini tidak lupa kita harus berpedoman pada nilai-nilai dasar profesi PNS, yakni berakhlak. Ada berbagai penjelasan. Nggak usah lewati aja. Dilanjutkan dengan matriks rancangan. Dari isu yang saya angkat ialah belum tersedianya sumber belajar berbasis web yang dirancang secara kontekstual oleh guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas program khusus PK MTS Negeri 4 Cilacap. Kemudian saya mengambil judul pembuatan website pembelajaran Al-Quran Hadis kontekstual sebagai optimalisasi kelas program khusus di MTS Negeri 4 Cilacap. Dengan gagasan pemecah isu dan penjelasan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan dengan tahapan kegiatan, melakukan analisis dokumen kurikulum, melakukan observasi kondisi belajar siswa kelas PK, dan konsultasi dengan mentor. Dengan output atau hasilnya, yang pertama dokumen hasil analisis kurikulum, dokumen observasi kelas, dan dokumen catatan konsultasi mentor. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan, maka kerja tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Kegiatan yang kedua ialah merancang konten. Kegiatannya yang pertama, membuat perencanaan pembuatan konten, memilah materi mana yang cocok disajikan dalam bentuk teks, audio, dan video, penyusunan dan pembuatan konten, dan yang terakhir, review dan finalisasi konten dengan output. Yang pertama, dokumen perencanaan, kedua, dokumen sortir materi, dokumen kumpulan link konten, dokumen wawancara dengan mentor atau teman sejawat. Analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan perancangan konten pembelajaran, maka konten tersebut kurang bermanfaat dan siswa tidak merasa terbantu. Yang ketiga, kegiatan ketiga ialah membuat website. Tahapan kegiatannya yang pertama merencanakan pembuatan website, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain tampilan website, mengintegrasikan konten dari beberapa platform ke dalam website, mengecek fitur-fitur dan fungsi website, dan yang terakhir ialah peluncuran website dengan output atau hasil. Yang pertama, dokumen perencanaan, dokumen layout desain, dokumen kumpulan bukti upload, video tampilan website yang sedang beroperasi, dan dokumentasi peluncuran website. Yang keempat, ialah menggunakan website dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas PK atau kelas program khusus dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran dengan sumber belajar berbasis website. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan sumber belajar berbasis website di kelas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan refleksi pembelajaran bersama siswa dan rekan guru. Output atau hasilnya, yang pertama dokumen rencana pembelajaran dengan sumber belajar berbasis website, dokumentasi proses pembelajaran, dan yang ketiga dokumen refleksi atau umpan balik dari siswa dan guru. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan. Tahapan kegiatannya, melaksanakan evaluasi, melaksanakan analisis data hasil evaluasi, dan yang terakhir, membuat laporan hasil akhir. Dengan output atau hasilnya ialah dokumen evaluasi pembelajaran, dokumen analisis evaluasi, dan dokumen laporan. Kemudian ini merupakan rancangan jadwal kegiatan rancangan aktualisasi kami. Dimulai dari bulan September tanggal 10 sampai dengan Oktober tanggal 18. Dan yang terakhir ialah kendala dan antisipasi. Saya ambil kendala dan antisipasi berdasarkan kegiatan-kegiatan gagasan pemecah isu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Mohon Baik, arahan dan bimbingannya. baik.
Selanjutnya, siapa lagi? Ini sudah saya kasih catatan, nanti saya kasih masukan. Iya. Monggo yang belum lagi siapa? Saya Ibu. Oke, monggo silahkan Putri Asih. Iya. Izin share screen ya Bu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin untuk memaparkan hasil dari rancangan aktualisasi saya nih Ibu. Untuk yang Oke. pertama langsung saja terkait dengan deskripsi isu. Saya berasal dari instansi Man2 Tegal dan dari Man2 Tegal saya sudah mengidentifikasi isu, terdapat 5 isu. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena bagaimana cara guru dalam mengembangkan strategi pembelajarannya agar siswa lebih termotivasi untuk belajar terkait dengan digital skill. Kemudian yang kedua, kurangnya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran. Ini kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, kurang sesuainya kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di Man 2 Tegal kebetulan masih terdapat beberapa guru mata pelajaran yang belum ada, sehingga memang ada beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Kemudian yang keempat, kurangnya tingkat literasi digital ekonomi pada siswa. Ini relevan dengan konsep Smart ASN. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kurangnya pelatihan guru tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Dan ini kaitannya dengan manajemen ASN. Kemudian dari kelima isu itu saya tatbis menggunakan analisis APKL. Untuk yang pertama, itu menghasilkan 3 isu dan kemudian dilanjutkan dengan analisis USG. Nah, dari analisis USG ini menghasilkan 3 peringkat teratas. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, kurangnya tingkat literasi digital ekonomi siswa. Dan yang ketiga, kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian, argumentasi terhadap core issue terpilih. Dari core issue terpilih, jika tidak segera untuk dicarikan solusinya, maka akan menyebabkan sebuah permasalahan, terutama berdampak pada prestasi siswa yang akan menurun. Seperti itu. Kemudian kami cari akar permasalahannya dengan menggunakan diagram fishbone dengan 4 indikator, yaitu dari MEN itu terkait dengan sumber daya manusianya, guru belum menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital, kemudian literasi digital siswa masih kurang, dan kurangnya minat dalam diri siswa. Kemudian metode, yaitu pembelajaran belum berbasis teknologi, kemudian kurang praktik dan bervariasi, dan evaluasi belum berbasis digital. Kemudian terkait dengan material, itu ada terkait keterbatasan perangkat, terutama LCD proyektor, kemudian koneksi internet yang kurang, dan fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang belum lengkap. Kemudian dari aspek milieu, pandangan ekonomi, mapel ekonomi itu susah, kemudian lingkungan sekolah yang kurang mendukung suasana belajar aktif, dan resistensi terhadap pembelajaran digital. Kemudian dari penyebab-penyebab tersebut, saya memberikan gagasan dengan adanya 5 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan pembelajaran ekonomi. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran berbasis teknologi digital. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan media berbasis teknologi di kelas. Yang keempat, evaluasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Dan yang kelima, refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Lanjut saja langsung ke matriks. Ya. Untuk matriks rancangan, tadi di unit kerja Man 2 Tegal, kemudian dari kelima isu itu, isu yang terpilih adalah kurangnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dengan judul pemanfaatan media Canva dan Yground untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Man 2 Tegal. Kemudian gagasan pemecahan isu, 5 kegiatan tadi, langsung saja ke matrik rancangan aktualisasi.
Untuk kegiatan yang pertama, mengidentifikasi media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan pembelajaran ekonomi. Saya akan melakukan kegiatan yang pertama konsultasi dulu ya, dengan mentor, konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran dan materi ekonomi yang sesuai. Dan yang ketiga, menentukan media pembelajaran yang relevan dan interaktif. Adapun output atau hasilnya, resum arahan dari mentor, kemudian rumusan tujuan pembelajaran dan materi, dan daftar media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, menyusun modul ajar yang mengintegrasikan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, membuat medianya, yaitu menggunakan Canva dan Whiteboard. Untuk lebih khususnya saya akan menggunakan Canva PowerPoint, dan untuk Whiteboard-nya nanti akan saya gunakan sebagai alat atau instrumen untuk asesmennya. Dan untuk outputnya, modul ajar yang mengintegrasikan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dan media pembelajaran menggunakan Canva PPT dan Whiteboard. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan media berbasis teknologi di kelas. Yang pertama, untuk tahapannya adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti laptop, proyektor, internet, dan HP siswa. Kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah dibuat dari kegiatan pendahuluan, inti, hingga penutup. Dan yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian untuk outputnya, peralatan tersedia dengan baik. Yang kedua, dokumentasi pembelajaran, hasil pretest dari Whiteboard. Kemudian yang ketiga, hasil karya siswa atau poster ataupun infografis menggunakan Canva. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Nantinya akan ada 3 tahapan. Yang pertama, mengadakan evaluasi berbentuk kuis di Whiteboard. Yang kedua, memberikan umpan balik dan diskusi hasil kuis di kelas. Ketiga, mengamati perubahan motivasi belajar siswa. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir, ada refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, mengumpulkan masukan atau saran dari siswa melalui Google Form. Kemudian yang kedua, mencatat kendala teknis pelajaran. Dan yang ketiga, menyusun rencana tindak lanjut untuk media yang lebih efektif. Kemudian untuk jadwal kegiatan, saya sudah menyusun dari tanggal 10 September sampai 18 Oktober. Untuk jadwalnya seperti ini, Bu. Dan yang terakhir, untuk kendala dan antisipasi berdasarkan kegiatannya. Untuk kendalanya, yang pertama, kurangnya literasi guru. Nanti akan ada bisa melakukan pencarian informasi untuk antisipasinya dari sumber internet. Kemudian ada juga siswa yang belum familiar dengan media digital tertentu. Nanti pasti dengan melibatkan siswa secara bertahap agar terbiasa menggunakan media digital. Kemudian untuk kendala selanjutnya, guru belum terbiasa menyusun RPP yang mengintegrasikan dengan media digital dan keterbatasan waktu dalam menyusun perencanaan detail, itu bisa diantisipasi nantinya menggunakan mengikuti panduan kurikulum terbaru agar sesuai dengan yang diharapkan, kemudian membagi waktu secara terencana untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan teknis, misalnya apabila nanti jaringan internet tidak stabil atau error, nanti akan ada penyiapan alternatif rencana pembelajaran plan B jika teknologi tidak berjalan sesuai harapan. Kemudian siswa kurang fokus karena masih adaptasi dengan media baru, itu nanti bisa diantisipasi dengan memberikan bimbingan dan arahan teknis secara sederhana kepada siswa. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Untuk kendalanya, siswa belum terbiasa mengerjakan evaluasi dengan aplikasi atau kuis online, dan adanya kendala teknis saat pengumpulan hasil evaluasi. Nanti jadi diantisipasi dengan memberikan instruksi dengan jelas kepada siswa sebelum melaksanakan evaluasi. Kemudian yang terakhir, kurangnya pemahaman guru terkait angket motivasi belajar siswa sebagai instrumen refleksi. Nanti diantisipasi dengan mencari berbagai referensi angket motivasi maupun keberhasilan memotivasi baik dari jurnal maupun dari penelitian sebelumnya. Begitu Ibu paparan dari saya. Terima Mohon kasih. arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya Ibu. Oke, monggo Bu. Izin screen. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memaparkan, saya dari MTS, saya Nina Minaha dari MTS 6 Boyolali. Berdasarkan pengamatan saya ada 5 isu MTS 6 Boyolali. Yang pertama yaitu kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini termasuk manajemen ASN karena khususnya guru ini harus memberikan contoh. Yang selanjutnya yaitu rendahnya pemahaman siswa tentang sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Ini termasuk smart ASN. Ini yaitu berkaitan dengan belum optimalnya penerapan atau media pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, eh, isu yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang cara penyembelihan binatang secara praktek. Ini termasuk smart ASN. Yang selanjutnya belum optimalnya program kelas full day, yaitu kelas unggulan. Ini termasuk manajemen ASN. Sebagai salah satu program unggulan harusnya peran guru sebagai ASN harus mampu mengikuti kurikulum tambahan dan menyukseskan kelas full day ini. Yang kelima yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan madrasah MTS 6 Boyolali. Ini termasuk manajemen ASN. Selanjutnya saya melakukan tapisan isu menggunakan PKL, mendapatkan 3 yang teratas yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang cara penyembelihan binatang secara praktik, optimalnya program kelas full day, dan belum optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan madrasah. Selanjutnya, saya menggunakan Fishbone secara untuk mennya atau sumber daya manusianya, yaitu guru kurang berinovasi tentang media pembelajaran dan rendahnya motivasi guru untuk memperbarui metode mengajar. Selanjutnya, secara material, tidak tersedianya alat peraga interaktif seperti eh, boneka atau alat untuk simulasi penyembelihan itu. Material selanjutnya yaitu media ajar terbatas, hanya buku, teks, minim ilustrasi yang menarik. Selanjutnya, untuk metode, guru cenderung menggunakan metode konvensional yaitu ceramah dan menyalin. Dan metode manipulasi strategi seperti praktek atau simulasi. Simulasi. Selanjutnya, milieu yaitu tentang lingkungan, yaitu kurangnya dukungan praktek penyembelihan di lingkungan, minimnya keterlibatan siswa dalam praktek di masyarakat. Gagasan pemecahan core issue, untuk core issue yang terpilih yaitu selanjutnya praktek. Core issue yang terpilih yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam materi penyembelihan binatang, utamanya secara praktik. Judulnya, optimalisasi pemahaman siswa terkait materi penyembelihan binatang dengan simulasi praktek penyembelihan di MTS 6 Boyolali. Untuk kegiatannya yang pertama mengidentifikasi tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran fikih. Untuk tahapan berkonsultasi dengan guru atau mentor mengenai kondisi kelas, melakukan observasi partisipasi siswa dalam pembelajaran fikih, menganalisis hasil temuan untuk dasar penyusunan strategi pembelajaran. Kegiatannya yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang menarik dan berbasis praktik. Tahapannya yaitu berdiskusi dengan teman sejawat tentang metode learning by doing, mendesain infografis tentang syarat dan rukun penyembelihan agar mudah dipahami siswa, mengembangkan media ajar berupa alat peraga atau video simulasi. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu penyampaian materi di kelas atau tahap pembekalan. Di sini tahapnya yaitu guru menyampaikan materi teori fikih menggunakan media digital seperti video, slide, dan e-modul. Selanjutnya mengadakan diskusi kelas mengenai hikmah dan pentingnya tata cara penyembelihan sesuai syariat. Selanjutnya memberikan kuisis awal mengenai
menggunakan aplikasi Quizzes atau Google Form untuk mengetahui pemahaman dasar siswa. Selanjutnya, pelaksanaan proyek praktek atau praktek simulasi penyembelihan, yaitu membagi siswa dalam kelompok kecil untuk praktek melakukan simulasi penyembelihan hewan di lingkungan madrasah dengan membagi peran antar siswa, ada penyembelihan, ada saksi, ada pendamping, dokumentator. Selanjutnya memberikan koreksi terhadap gerakan dan bacaan siswa. Selanjutnya pemanfaatan literasi digital dalam evaluasi, yaitu siswa ditugaskan untuk membuat konten atau infografis video refleksi bersama siswa setelah kegiatan dan membuat kuis interaktif berbasis aplikasi. Selanjutnya yang terakhir melakukan evaluasi pembelajaran, menyusun instrumen tes kognitif praktik, mengamati sikap siswa dalam keterlibatannya selama praktik, berkonsultasi dengan mentor terkait hasil pembelajaran dan menyusun laporan aktualisasi secara profesional. Terima kasih. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya, Ibu. Oke, baik, matur nuwun Bu Nilnal ya. Yang lain siapa lagi yang belum? Kemarin sudah 6 ya kayaknya ya. Siapa yang belum? Masih ada yang belum? Kemarin seingat saya 6. Jenengan belum ya? Oke, karena kemarin saya ingat itu 6, yang 4 itu sekarang. Nah ini sudah ada hostnya. Ada yang mau merekam? Oke. Tapi udah direkam pakai rekam layar, Mas. Ini kalau mau ada siapa? Tadi yang rekam layar Pak Rizky ya? Siapa mau sing rekam layar? Oh, Pak Yasmin. Berarti ini siapa yang mau rekam pakai yang di Zoom biar dijadikan co-host Mas Rifai? Karena nanti susah kalau Pak Yasmin karena sudah pakai rekam layar yang Windows G. Ya, selain Pak Yasmin, kan Selain Pak Yasmin siapa? karena ada saya jadi host di materi kebijakan Pak Don, jadi nggak bisa gabung.